Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya, hukum adat, yaitu adat di budaya di daerah kami. Untuk adat budaya Manee, Talaut, Nanusa bertempat di Pulau Tintata di Kecamatan Nanusa. Berdasarkan ritual budaya Manee, Manee merupakan tradisi budaya menangkap ikan dengan menggunakan janur kelapa dan salah satu tradisi ciri khas wilayah terluar Kabupaten Kepulauan Talaut yang merupakan warisan turun-temurun oleh warga masyarakat yang ada di desa Kelurahan Kecamatan Nanusa. Tradisi penetapan tanggal Manee sesuai dengan kesepakatan tua-tua adat kampung dengan menyesuaikan waktu bulan purnama kedua. Untuk ritual penangkapan ikan mengikuti arahan dari pentua adat setempat dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan hingga waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan Manee tahun 2021 dilakukan di tengah pandemi COVID-19, maka para tamu undangan, masyarakat, bahkan pengunjung diharuskan mengikuti protokol kesehatan. Ritual adat Manee dilaksanakan dengan dihadiri oleh Bupati Kepulauan Talaut, Dr. Eli Elbibet Lasut, dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Mokhtar Arunde Parapagah, dengan dihadiri oleh anggota DPR Provinsi Sulut, Ibu Shirley Tejenggulung, SSI, jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, staf ahli Gubernur Sulut, Ibu Dr. Jeti Pulu, dan pimpinan serta karyawan PT Bank Sulut Go Cabang Manongane sebagai sponsor bagi para undangan dan masyarakat desa Kekorotan. Dan ritual adat Manee tersebut berjalan dengan baik dan sukses dilaksanakan. Dalam sambutan, Bupati Kepulauan Talaut mengatakan kegiatan Manee adalah tradisi tangkap ikan dengan menggunakan daun kelapa dan dalam bahasa adat moyang Talaut. Dari pelaksanaan tradisi Manee biasanya dilaksanakan ehad atau larangan menangkap ikan selama 3 bulan sekali oleh warga setempat untuk menjaga kembang biak pertumbuhan ikan. Lanjut, saya akan mempresentasikan lagi hukum waris, delik, dan sanksi. Saya mengambil contoh tentang penipuan atau penggelapan masalah warisan. Saya mengambil contoh Reza, orang tua saya memiliki rumah dan tanah dengan luas tanah 350 meter dan diakui atau dihak atau seolah telah diberikan kepada ibu tiri saya, sedangkan bukti tertulis dengan dari ayah kandung saya yang menyatakan bahwa rumah itu telah diberikan tidak ada, sedangkan dalam sertifikat nama yang berhak memegang hak tertulis atau tercantum ada nama pribadi saya. Tapi di saat rumah tersebut dijual oleh adik saya yang paling kecil, sepersen pun saya tidak menerima uang dari hasil penjualan rumah saya. Tolong bantuannya apa yang harus saya lakukan dan saya perbuat. Apa ini termasuk penipuan atau penggelapan? Dijawab oleh Setio Budi SH.MH, Jurnal Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Setelah saya membaca dan mengalami permasalahan yang saudara sampaikan, saya mencoba menjawab. Sebelum saya melangkah ke pokok masalah, perlu saya menggambarkan sebagai berikut. Apakah ibu tiri saudara menikah secara resmi atau hanya sebatas nikah siri, dan adik saudara yang menjual sekandung atau dari ibu tiri yang sekarang dipermasalahkan? Karena hal ini terkait mengenai sah tidaknya pembagian waris yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan pembagian warisan secara Islam. Pembagian warisan menurut KUH Perdata pasal 852A KUH Perdata dalam hal warisan yang dan seorang suami atau penerapan ketentuan bab ini disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak atau keturunan
keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh berisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian waris istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris. Berdasarkan pasal 852A KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa ibu memiliki hak untuk mendapatkan bagian waris. Pada dasarnya, KUH Perdata menganut asas monogami, sehingga bagian-bagian pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya pada catatan sipil maka tidak mendapat bagian waris. Ketentuan waris menurut Undang-Undang Perkawinan Mahkamah Konstitusi dalam menguji pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memutuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garis miring PUU garis datar F111 garis miring 2010 bahwa pasal 43 ayat 1 tersebut harus dibaca. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti dan lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Salah satu unsur ini menerangkan bahwa pasal 372 KUHP akan terbukti apabila barang yang digelapkan adalah milik atau kepunyaan seseorang. Terkait dengan kepunyaan atau sebut saja dengan kepemilikan ini, maka akan bersinggungan dengan keperdataan yang mana dalam proses pemilikan ini dapat dalam berbagai bentuk seperti kepemilikan yang diperoleh, jual beli, hibah, dan warisan. Oleh karenanya kepolisian maupun kejaksaan harus berhati-hati dalam menerapkan pasal 372 KUHP kepada orang yang telah diduga melakukan tindak pidana dengan undang-undang dapat dipandang sebagai kesewenangan dalam kekuasaan. Jika kurang jelas, silakan saudara datang langsung kantor BPHN Jalan Sutoyono nomor 10 Cililitan, Jakarta Timur, telepon. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan kepada saudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.